Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam saudara-saudariku terkasih, apa kabar? Semoga kita semua diberkati. Kembali lagi bersama Juru Balian Healer. Tiada masalah tanpa solusi, tiada penyakit tanpa obat. Oke. Di malam hari ini, di malam penuh berkah ini, saya sedikit ingin memberikan pemahaman bagi mereka-mereka, mohon maaf ya, yang otaknya masih dangkal. Yang mungkin pergaulannya kurang jauh, mungkin juga gimana ya, bisa dibilang masih kekanak-kanakan. Kenapa saya bilang kekanak-kanakan? Sama seperti seorang anak yang minta permen. Jika tidak dikasih permen sesuai yang dia mau, dia akan nangis dan menyalahkan orang tuanya, bahkan ngambek. Jika dia minta sesuatu, harus mendapatkan sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, itu namanya kekanak-kanakan. Dharma Santika Putu Rahajang Raina Buddha Wage Lau Pajero Om Swastiastu Rahajang Wali. Jadi begini, saya sudah melayani umat lebih dari 25.000 orang. Jadi berbagai macam karakter sudah saya jumpai, berbagai macam penyakit, berbagai macam keluhan, medis non medis, jiwa raga. Ada beberapa orang sih, tidak semuanya, yang bahkan dengan gamblangnya mengatakan, saya sudah kasih sehari 100, sudah kasih rokok, kenapa saya tidak sembuh, kenapa tidak saya ada perubahan. Nah, yang model-model seperti ini bikin saya ketawa geli. Kalau dia jadi petani, nyiram sudah, mupuk sudah, nyemprot sudah, gagal panen. Siapa yang mau disalahin sama dia? Tuhan. Begitu dia juga jika dia seorang nelayan, dia sudah pakai perahu yang besar, sudah beli umpan mahal-mahal, banyak beli minyak, bawa bekal, perjalanan 6 jam sampai 10 jam ke samudra sana, terus tidak dapat hasil. Siapa yang akan dia salahkan? Lautnya, Tuhannya, atau siapa? Terus dia sudah nyekolahin anaknya dengan biaya ratusan juta, sudah sampai S10. Setelah tamat, anaknya di pengangguran. Terus yang mau disalahin siapa? Nah, sekarang cuma bayar 100.000 sama rokok, tuntutannya banyak sekali. Padahal jero istri terus mengatakan, bahkan saya sendiri mengatakan, Bapak dari mana, keluhannya apa, sudah berapa lama sakit? Sudah 7 tahun Pak Jero, sudah 5 tahun Pak Jero, sudah 12 tahun Pak Jero, sudah 25 tahun Pak Jero. Terus saya bilang, oke Pak, oke Bu,
semoga ada jalan, semoga berjodoh. Bahkan saya dan juru istri juga sering bilang, di sini pengobatannya wajib datang 3 kali, wajib mengikuti aturan, wajib minum ramuan. Jika sudah datang 3 kali dan juga sudah mengikuti aturan di sini, baik tidak makan A, tidak minum B, dan sudah minum ramuan tapi tidak ada perubahan, berarti tidak berjodoh. Jangan berkecil hati, teruslah berjuang. Mungkin jodohnya ada di luar sana. Kami selalu memberikan itu. Tetapi dengan tanpa rasa malunya, kadang-kadang tuntutannya itu luar biasa sekali. Apalagi kalau seperti si Olga ya, almarhum, dia sampai keluar negeri berobat. Berapa ratus juta itu habis. Itu namanya perjuangan. Dalam perjuangan itu cuma ada 2, berhasil dan gagal, berjodoh dan tidak berjodoh. Tetapi manusia-manusia primitif yang otaknya kebalik, mereka belum tahu itu. Yang dia tahu, mek pis ada uang, pak pis ada uang, mek makan ada nasi. Itu orang-orang yang belum tahu apa itu proses. Yang dia tahu hanya apa yang gua mau harus gua dapat gitu. Jadi sebegitu dangkalnya kadang-kadang pemahaman saudara-saudara kita. Jeki punya Ayu bungkulan nyarengin nggih pajero nggih rayu, salam hormat, salam rahayu, semoga selalu diberkati. Jadi begini saudara-saudariku terkasih, hidup adalah perjuangan, hidup adalah proses, hidup adalah perjalanan. Berjuanglah terus, berjalanlah terus, jadilah pemenang. Hari ini kamu lulus sekolah, kerja. Jangan pernah pilih-pilih kerja. Kerja apapun ambil. Suatu saat nanti jika kamu sudah mendapatkan jati dirimu, sudah mendapatkan jodoh pekerjaan yang pas untukmu, di sanalah kamu akan mendapatkan kejayaan, kekayaan. Sekarang kerja di sini mungkin tidak berjodoh, tetapi itu menjadi jalan sebagai pemahaman dan pengalaman hidup. Sama seperti pacaran. Sekarang pacaran dengan si A, si B, si C sudah 5 tahun putus, dengan si B sudah 2 tahun putus, dengan si C baru 1 minggu ketemu langsung nikah. Berarti jodohmu di sana. Jangan pula setelah kamu pacaran dengan si C, si A selama 5 tahun, terus kamu tidak jodoh, terus kamu jelek-jelekin dia. Jahat sekali kamu. Bahkan ada beberapa orang, pasien saya sendiri, ya, dia habis berobat di suatu tempat, dia ngomong ke saya, Pak Judo gini. Saya bilang stop. Jangan nambah dosa. Saya paling anti ya dengan orang yang menjelekkan orang lain. Apalagi orang itu yang pernah mengobatinya. Jahat sekali. Anggaplah dia pergi ke balen A, tak sembuh, lari ke balan B, tak sembuh, lari ke balan C, tak sembuh.
Terus semua dijelek-jelekin sama dia. Atau ke dokter A, ke dokter B, ke dokter C. Terapis A, terapis B, terapis C. Terus dijelek-jelekin sama dia. Pertanyaannya, yang nyuruh ente ke sana siapa? Kenapa setelah baru tidak berjodoh, dengan tanpa rasa malunya Anda berani menjelek-jelekkan dia? Tanpa ada rasa terima kasih. Akhirnya sama dengan sembahyang. Akhirnya ya, saya lihat kamu sisip, kamu harus tampil ke kawitan. Salah saya apa, Jero? Kamu orangnya terlalu banyak mengeluh. Dulu saya sudah sering sembahyang, tapi kenapa saya selalu mendapatkan cobaan? Tapi walaupun kamu diberikan cobaan, yang tidak kamu pahami adalah cobaan itu sama dengan vaksin. Cobaan itu sama dengan training. Kamu divaksin agar mau belajar, agar jadi kuat. Kamu di training agar banyak tahu, sehingga nanti karaktermu terbentuk dan kamu akan menjadi manusia yang bertalenta. Sayangnya banyak manusia menyalahkan Tuhan, ngambek. Buat apa sembahyang? Sudah rajin sembahyang, tapi masalahnya bertubi-tubi. Rahayu pengrajin gong, banyepoh, semoga selalu diberkati. Nyoman karya rahayu jero nggih, swastiastu rahayu malih. Jadi begitu. Terus kemarin juga ada yang mungkin orang ini baru punya Facebook. Saya lihat postingannya sih baru 3 atau 4 ya. Sejarah jero balian hiler jelas, terpampang dengan nyata sejarahnya dari 0 sampai sekarang. Makanya saya mengatakan Anda buta dan tuli. Buta tentang rekam jejak saya. Tuli tidak mendengarkan penjelasan saya. Sangat dengan terpaksa saya harus menggunakan kalimat itu agar membuat beliau itu paham. Dia sedang menyalahkan orang yang jelas-jelas sudah memberikan penjelasan berulang-ulang. Betul, tujuannya benar, betul sekali. Tetapi Anda kira Anda yang lebih benar, Anda lebih baik dari saya. Bahkan awalnya ini bertolak belakang dengan hati nurani saya. Tetapi sayangnya secara realitas saya harus melakukan perubahan, memberikan contoh, mendobrak keyakinan yang keliru. Ada toko, ada harga, ada kualitas, ada rumah makan, ada warung makan, ada restoran, ada homestay, ada penginapan, ada hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 5. Sama kamarnya untuk tidur, sama restorannya untuk makan. Tapi jangan Anda salahkan harga yang dibuat oleh perusahaan itu. Anda tak punya hak di sana.
Anda minta kopi di hotel bintang 5. Terus masuk Cici, maksudnya Cici mah jangan kayak gitu. Masuk. Anda pesan kopi di hotel bintang 5. Terus ditunjukin harga seharga 50.000. Terus Anda marah. Saya biasanya minum di warung depan rumah saya cuma 2.000. Ini masa 50.000? Ini yang tidak waras siapa? Lagi begini, pengalaman saya pribadi nih ya. Dulu saya punya warung. Saya jual kopinya 2.000 satu gelas. Ya. Terus waktu itu saya ke airport. Saya minum kopi di sana. Saya bawa uang 5.000. Maklum dulu saya dewa judi, habis kalah judi. Dengan santainya saya minum kopi. Saya kan nggak suka kopi susu, kopi hitam di bandara. Minum kopi, gaya-gayaan. Baru saya bayar, katanya 15.000. Ya bengong saya. Sialan, cing. Bangsat, saya di rumah jual kopi cuma 2.000 satu gelas. Ini 15.000. Jadi akhirnya saya nelpon teman, kamu kesini. Saya minum kopi cuma bawa uang 5.000, ternyata harganya 15.000. Dia ketawa, terus dia datang kasih saya uang 50.000. Artinya begini, ini salah siapa dong? Apakah saya harus mencak-mencak di sana? Kopi saja 15.000, saya di rumah jual 2.000. Apakah saya harus marah? Kamu makan di pinggir jalan, di emperan, nasi goreng, kan gitu. Harganya 8.000. Terus masuk ke restoran, sudah mulai harganya 25.000, 35.000, 50.000. Padahal sama, nasi goreng spesial, nasi goreng biasa. Terus mau challenge siapa? Makanya saya ingin mencerdaskan bangsa ini ya. Biar tidak terus menjadi manusia yang mau enaknya saja. Nggak bisa. Jadi kita semua harus mau berproses. Kalau tidak berjodoh ya jangan marah. Kalau tidak ada hasil ya jangan ngedumel, tapi teruslah berusaha gitu. Dan kita sebagai manusia tidak punya hak untuk mencampuri kehidupan orang lain, apalagi ngatur-ngatur kehidupan orang. Tidak punya hak kita. Ada perbedaan antara seorang penuntun yang dimintai pencerahannya, itu beda lagi. Itu bukan mengurus namanya, tapi memberikan pencerahan sesuai dengan permintaan orang tersebut. Jadi beda. Ini tiba-tiba muncul sok pahlawan kesiangan menyalahkan, ketawa-ketawa lagi.
Ya jelas saya ketawa balik. Kenapa? Karena dia menyalahkan orang yang salah. Contoh lagi begini. Tetangga saya dipotong kakinya oleh siapa? Oleh dokter itu. Bangsat dokter itu. Kenapa kakinya dipotong? Langsung mencak-mencak marah. Dokter kan pilihannya 2. Dan itu pun atas persetujuan keluarga pasien dan pasien itu sendiri. Pak, ini kakinya sudah mulai membusuk. Kalau tidak segera dipotong atau diamputasi, kemungkinan besar akan menjalar, kemungkinan terburuknya akan meninggal. Tapi kalau ini segera dipotong, penyebarannya akan hilang, kemungkinan sembuhnya 90%, tapi cacat permanen. Jadi bukan dokternya yang jahat, tetapi itu sudah melalui proses dan pertimbangan namanya. Saya juga sama. 15 tahun pengobatan gratis, 2,5 tahun pengobatan tanpa sesari, alias sesari seikhlasnya. Bahkan saya datang ke rumah pasien, tidak dihargai dalam artian tidak sesuai dengan yang sepantasnya. Contohlah begini, dia ngomong begini, Pak Jero, saya sudah berobat keliling Bali, bahkan sampai ke negara. Anggaplah rumahnya dia di Karangasem. Dari Karangasem ke negara biaya transportasinya berapa? Belum makan, belum sesari. Nah, saya datang ke rumahnya hampir 2 jam perjalanan, dikasih sesari 50.000. Saya bilang ikhlas. Walaupun kalau secara bisnis sudah rugi total. 1 beli minyak, 2 beli rokok, 3 beli nasi sudah minus. Perjalanan juga sama, 2 jam bawa mobil, ngabisin uang waktu itu minyak 150, makan sate kambing plus rokok 100, sudah 250. Dikasih sesari 100.000. Saya datang ke sana bawa mobil. Jadi jangan saya diajari tentang keadilan, tetapi umat sendiri sudah ngajari saya untuk menghargai diri saya sendiri. Itu saya yang keluar. Nah, saya yang diam di rumah waktu itu. Dicari. Ada yang masih sehari 10.000, 25.000, rata-rata 50.000 waktu itu. Kalau 50.000 bagi saya sudah dihargai. Tapi yang 25.000 penyakitnya stroke, penyakitnya serpik, mobilnya mewah, HP-nya wah, pakai kalung emas, ngaku kalah judi 5 juta lagi. Terus karena saya kecapean, sempat hampir mati, kebanyakan pasien. Itulah yang menjadi penyadaran tingkat tinggi untuk saya. Tuhan menyadarkan saya bahwa di zaman sekarang ini, jika manusia diberikan kebebasan, dia tidak tahu caranya menghargai. Makanya dulu yang sempat pakai tidak matok minimal 100.000. Tidak matok artinya begini, diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, tetapi paling rendah 100.
Tapi tetap saja bagi mereka yang tidak punya, Tuhan saksinya, saya berikan pengobatan gratis, ramuan gratis. Jadi begitu. Ini tiba-tiba ada orang lihat status saya, baru tahu segelintir langsung nyerang saya. Ya saya ketawa juga. Dia ngetawain saya ketawain balik. Makanya terpaksa keluar bahasa saya, Anda buta dan tuli. Buta akan perjalanan hidup saya, tuli akan penjelasan saya. Ya mohon maaf. Terus ada bahasa, kalau takut dikritik jangan buat tulisan. Oh, lagi dia ngurusi orang lain gitu. Ya sama juga, jika Anda tidak mau saya komentari, ya jangan komen yang tidak di status saya. Sama juga. Kalau Anda ingin berbagi atas dasar rasa menyama, ayo. Mari kita berbagi, saling mengingatkan, saling melengkapi, dan saling mendoakan. Kalau saya salah, kasih tahu saya salahnya di mana. Tapi kalau cara bertanya Anda sopan, jawaban saya juga sopan. Jadi kalau bertanya itu begini, Swastiastu Pak Jero, kok bisa sih ada bahasa tidak matok tapi minimal 100? Mohon penjelasannya. Saya jelaskan. Kalau ingin lebih tahu lagi, silakan tonton YouTube saya. Di YouTube saya jelas. Transparansinya, prosesnya dari awal jelas ada di sana. Biar tidak buta informasi. Jadi begitu. Jadi sekali lagi teman-teman tiang sarana tsunami, saudara-saudariku terkasih, janganlah pernah engkau menyalahkan siapapun atas apapun yang terjadi kepada dirimu. Jangan pula engkau sok ngatur hidup orang lain kalau kamu sendiri, keluargamu sendiri belum beraturan. Jadi begitu. Jika kamu ingin mengomentari status seseorang, lihat dulu semuanya. Pelajari dulu, baru komentar. Karena kalau dikomentari balik, biar tidak sakit hati nanti. Dan atau jika sudah tahu kenyataannya, nanti malu-malu sendiri. Gitu. Dan jika kamu melakukan pengobatan kemanapun di seluruh dunia, jika tidak berjodoh, jangan menyalahkan tempat itu. Karena kalau dikasih bahasa balik, kamu yang sakit hati nanti. Contohnya begini, yang nyuruh kamu datang siapa? Gitu loh. Anggap kamu pengen makan di restoran A yang sedang viral gitu seumpama. Di sana masakannya masakan Jepang. Kamu makan ke sana, otomatis rasa masakannya tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Kamu juga nggak boleh marah di sana. Udah harganya mahal, nyari jauh-jauh, nggak enak lagi, ya nggak boleh. Karena kalau di komentari balik, Anda akan sakit hati. Ani nunden cei mai nyen ketong kayak kena. Benar nggak?
Jika berjodoh astungkare, jika tidak berjodoh teruslah berproses. Karena semua ini masalah takdir dan juga jodoh dalam segala hal. Ya. Kalau sudah jodohnya pasti akan deal. Sama contohnya seperti saya beli tanah, kan? Tanah itu dulu sudah dipinta 200 juta per are. 200 juta per are. Tidak deal, tidak dikasih. Kemarin saya nawarnya 65 juta per are. Dikasih 70 juta per are dari harga 200 juta. Saya dapatkan seharga 70 juta per are. Artinya itu jodohnya saya, itu rezeki saya. Kalau itu bukan rezeki saya, pasti tidak akan saya dapatkan. Jadi dalam segala hal itu pun ada yang namanya jodoh. Apalagi dengan tanah. Kalau tidak jodoh, tidak akan dapat. Jadi begitu teman-teman. Coba secara logika. Tanah di pinggir jalan harga 200 juta dulu diminta. Nggak dikasih. Sekarang saya minta dikasih segitu. Lagi 130 juta kan? Turun. Tapi itulah jodoh. Berobat juga sama. Kesana sudah ngabisin jutaan, kesana puluhan juta, kesana ratusan juta. Ternyata di sini yang cuma dengan sesari minimal 100.000 sembuh. Menang banyak dong. Benar gak? Menang banyak gak? Menang banyak. Terus gini ngomong, kenapa enggak dulu saja saya tahu Pak Jero? Nah, itu bagi orang yang sudah menikmati. Jadi saudara-saudariku terkasih, dimanapun kalian berada, cukuplah saling membuli, cukuplah saling menyalahkan, belajarlah saling memahami, pelajari dulu sesuatu sebelum komen, maka akan indah akhirnya. Jadi begitu teman-teman. Mohon maaf sekali lagi, yang harus terus memberikan pemahaman sebagai bagian daripada edukasi, agar kita tidak sibuk menyalahkan saja, nuntut saja. Karena hidup ini adalah perjalanan. Hidup ini adalah perjuangan. Siapapun bisa menjadi pemenang jika dia terus mau berjuang. Kadang saya mendengar berita duka juga, keluarga pasien ngasih tahu, Pak Jero,
pasien yang saya ajak sana sudah pulang ke rumah Tuhan. Saya jawab, amore ngacintie, semoga keluarga dikuatkan. Intinya saya ikut bangga bersama kalian. Saya sempat melayani beliau dan kalian juga sebagai keluarga sudah berusaha memperjuangkan. Mungkin memang sudah waktunya beliau pulang, tetapi setidaknya kita sudah sempat bersama-sama berjuang memohonkan jalan kesembuhan. Tetapi mungkin sudah waktunya beliau untuk pulang. Mohon diikhlaskan. Jadi begitu. Tak jarang keluarga pasien bertanya, Pak Jero gimana, ada harapan nggak? Walaupun saya tahu harapannya kecil, saya selalu mengatakan, jika Tuhan berkehendak, gunung pun bisa berpindah. Saya tidak pernah mengecilkan hatinya. Saya tidak pernah menghapus mimpi pasien saya dan keluarganya. Selalu saya mengatakan walaupun penyakitnya sudah parah sekali, saya selalu mengatakan tiada masalah tanpa solusi, tiada penyakit tanpa obat. Intinya mari bersama-sama kita memohon, bersama-sama kita berdoa, bersama-sama kita berjuang. Tetap saja Sang Yang Lelangit, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Penentu. Bukan saya, bukan juga uang Anda. Manis kan Pak Jero? Pakai baju ini. Ini dibeliin sama Bu Jero. Katanya coba pakai baju ini biar beda warnanya gitu. Manis kan bajunya? Dadah. Jadi begitu saudara-saudariku terkasih. Rahayu Jero, Om Swastiastu, mo saudaraku Jero Made Sujana. Sapunapi gatre, salam buat bapak sareng nenek dan keluarga di rumah. Semoga selalu diberkati. Oh ya, ada pesan penting buat saudara-saudariku terkasih. Pak Jero, saya sudah sering sembahyang, kok
cobaannya bertubi-tubi. Pak Jero, saya sudah melaksanakan apa yang seharusnya saya laksanakan, sudah sembahyang sering, sudah baik sama orang. Kenapa kok cobaan saya terus saja tidak putus-putus? Kapan kira-kira cobaannya akan berakhir? Sekarang saya jawab. Semakin baik, semakin sering kita sembahyang, sebenarnya saat itulah ujian sebenarnya. Sama seperti yang dulunya kamu tidak pernah sembahyang, terus juga jadi orang yang kurang baik, itu sebenarnya sama dengan kamu naik sepeda gayung di jalanan yang nurun. Pak Jero, itu penipu, itu orangnya minum aja, kerjanya judi, tidak pernah sembahyang, tapi kok hidupnya baik-baik saja. Iya, baik-baik saja, karena dia sedang naik sepeda tapi ke jalan yang turun. Kalau orang naik sepeda gayung, jalan turun ngapain? Nggak nayung kan? Cuma sedikit ngerem-ngerem aja. Tapi ingat, di saat dia sudah sampai di bawah, baru dia sadar bahwa dia sudah di dasar jurang. Ya, di saat dia sudah sadar dan mulai mengayuh naik, di sanalah ujiannya. Rahayu Jurumade, salam hormat. Di saat orang sudah sadar, sama dengan dia sedang mengayuh sepeda gayung kembali ke jalan Tuhan. Maka dia akan mulai mengalami ujian kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan. Belum lagi kehausan, belum lagi banyak kempes, rantainya putus. Jadi begitu. Saya jawab lagi satu. Pak Jero, saya sudah rajin sembahyang, sudah baik sama orang, kenapa saya tetap susah? Terus itu orang, saya tidak pernah lihat dia kerja. Dia juga sering nipu. Kenapa dia hidupnya baik-baik saja? Stop, tunggu dulu. Dulu di kehidupan masa lampau, mungkin dia orang baik. Mungkin juga di kehidupan yang lampau kamu orang yang tidak baik gitu. Sehingga di kehidupan sekarang kamu tidak punya saldo kebaikan. Akhirnya terus mendapatkan ujian. Tetapi orang yang dulu baik dan sekarang terlahir membawa karma baik yang banyak, dia sedang menerima bonus karma baiknya yang dulu. Saldo karma baiknya yang masih ada. Yang tidak kita ketahui itu sama dengan begini. Dulu mungkin orang itu saat kerja dulu, dia suka menabung, maka di ATM-nya ada banyak uang. Sedangkan kamu sibuk bekerja, sibuk judi, sibuk minum, tidak pernah nabung. Nah, di saat dia diam, dia masih punya uang banyak di ATM-nya. Maka jangan heran kok bisa dia diam-diam makan. Bukan berarti dia punya bererong. Ya gitulah contohnya.
Ketut Wendy Swastiastu Pak Jero. Wow, dia ngabung Om Swastiastu nggih Raja Wengi. Ketut Wendy semoga selalu diberkati bersama keluarga tercinta. Pasti sibuk nih. Proyeknya banyak, mudah-mudahan pangkati bingung nyemak gai. Kalau gitu nangis dia mah, biarin aja. Nah, minta dia kalau minta ya. Udah mulai lucu, cuma mulai repot dah sekarang. Lari-lari gitu. Jadi anak anjingnya sudah bisa melihat, jadi dia udah lari-lari lucu. Tanggal 5 ini 1 bulan dia. Kok tahu pasajan Astungkare. Semoga Ketut Wendy di tahun 2024 semua yang hilang kembali berlipat-lipat. Murah bali tato istirahat dong jero. Salam rahayu. Siap. Yang ngempu nih, ngempu cucu kok putus. Megadangin cucu, ah? Siapa? Jangan, udah malam masukin. Tidur kayak gitu loh. Ini kabutin juga. Iya ya. Sehat sekali mereka. Mamanya lo tak kasih vitamin. Apa? Cici. Masih aja di di kamar mandi. Papa masih masih udah kenceng. Iya, nanti apa masih lah. Biarin dulu bercanda, nanti biar lelap tidurnya. Yang sebut. Dia anak berlari di rumpun ya. Training malunya nan nyen bayi cene sentana sarang ide sesunan kan biasa ngempu ya nih latihan lu training ngempu kuluk lu. Sampun larut malam jero, kenapa cucunya Dani? Aduh. Nih cukup nih polosnya lucu-lucu tuh dah. Tuh lagi bercanda. Tidurnya lucu sekali nih. Nah. Mau menggadang ini bro. Nih mau menggadang Yayu. 1 2 3 4 1 2 3 4 8 ekor. Jadi tiap malam Pak Jero tuh ngempu Astungkare Pak Jero wau tiang gambar rumah untuk konsumen padat mak Pak Jero Astungkare sukses yang Widi. Semoga Windy kati bingung di jengejang pipesnya. Yang adopsi bisa Pak Jero.
Nernak Pak nggih Pak Jero. Nggih tiang nak penyayang binatang. Binatangin kesayangan kalian jelemu we. Yang punya anjing 3, cowok 1, ceweknya 2. Lucu sekali mah. Larinya lucu sekali deh. Ini larinya lucu kali ini. Jadi sumber kebahagiaan itu macam-macam. Makanya hidup tuh dinikmati aja. Nih mulai kan dalam kasih susu dulu. Yang meletangkil mereka DJ makin alamatnya jero. Yang di Sumber Kime, Desa Sumber Kima, Kecamatan Gerokak, Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali. Ya siapin aja nanti Bapak ngasih. Ini mah dikejar. Udah bisa minta susu dia. Nanti ngasih susu. Kemarin sampai jam 2 pagi ngasih susu. Makanya kalau nangis kasih susu. Tuh. Ini lucu-lucu nih. Tinggang tuh. Berkeliaran dia. Lahirnya tanggal 5 bulan 11. Tuh, dari kaki dah nih. Bisa ngongkong ya. Nyaman kakul rahayu rahajang penapi gatre jero gatre selalu baik-baik saja stukare. Hui ini galak ini ya. Lang Pak Jero biasanya demen saja di ban mobilnya itu melakar besu harus cek dari cek lu. Kalau mau keluar cek dulu.
Aku punya anjing kecil, ku beri nama Eli. Ini Wendy ada nih, Wendy. Wendy. Cici waktu dicari, iya, iya itu ngantuknya. Ya yuk tuh mah, ini ngecas tuh, ini kan tuh, ini ngenge, ya yuk. Susunya basic putih. Oh. Ini ucu dulu. Wendy lakukan urusan lain. Wendy. Kini bawain tiap petang nih ngempu nah. Kini asal nih ngempu doh. Siapa kita bang? Punya apa bang? Lalu kalau tadi? Ya. Astagfirullah. Tuh. Ini putih-putih sabun. Ya. Yang dikedak ya. Mah, kamu dikejar mah. Ih, kata bina minggu kekelah cara nih ngempu nih. Berkeliaran gini loh. Aduh. Jadi sekali lagi saya mengajak teman-teman Sami dimanapun kalian berada, ayo bersama-sama kita terus menata diri untuk menjadi lebih baik lagi dari kemarin. Kita manusia tidak akan pernah sempurna, tetapi kita bisa lebih baik dari kemarin. Cukup menjadi lebih baik dari kemarin, lebih baik dari tahun kemarin dalam segala aspek ya. Baik itu tentang emosional. Hati-hati kakinya mah. Di belakangnya ada. Di kakimu ada. Baik menata pola pikir, pola makan, pola hidup, mengelola keuangan, mengolah rasa. Jadi semuanya ayo pelan-pelan kita belajar. Cukup menjadi lebih baik dari kemarin saja. Sukses semeton, saya harus mengerjakan tugas sekarang, tugas negara. Kasih susu anak anjingnya, kemudian masuk ke tempat yang sudah disediakan. Salam Rahayu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tutup dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu.